Sampai pada sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saya persilakan untuk closing statement, pernyataan penutup terhadap dari Moonraker. Bung Indra, silakan. Terima kasih Bang. Kalau dari kami mungkin hanya ingin menyampaikan untuk para netizen nih khususnya. Karena dari organisasi kami ini kena imbas gitu. Silakan. Ya karena dikait-kaitkan, cocokologi juga dari anak-anak kan banyak yang berstatement begitulah. Padahal tidak ada buktinya. Saya hanya menambahkan, Bang Iman, intinya kami dari Moonraker tidak ada tersangka yang anggota kami dari Moonraker, intinya itu, dan kami juga sudah merubah image kami dari di kegiatan-kegiatan yang selalu positif itu. Saat ini ya, oke Ya. baik. Oke. Baik, ke Bu Yongsi silakan. Terima kasih. Saya cuman bilang di sini, ini kan ada 2 korban Bang, 2 korban pembunuhan toh. Kenapa yang diulas cuman 1 orang? Padahal korban itu ada 2 Bang. Di mana keadilan buat Eki Bang? Itu pesan saya. Terima kasih. Baik. Saya ke Pak Edi dulu silakan. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat ke belakang, ini kasus sebetulnya mudah. Kenapa mudah? Karena ya ini cukup di Polres juga sebetulnya cukup. Ya. Namun demikian karena belakangan ini ada tadi sampaikan Bang Rasmana bahwasanya memang hanya satu pihak yang dijadikan sebagai sumber. Pina sendiri keluarganya. Sementara Eki tidak dilibatkan di dalam. Kenapa? Karena Eki memang tidak mendukung. Ada skenario tertentu yang dibangun di sini agar mengaburkan persoalan. Termasuk misalnya kalau kita lihat kemarin ada anak pejabat katanya tersangka yang dilindungi. Padahal sebetulnya kalau kita lihat ini adalah orang biasa semuanya. Justru korbannya adalah polisi, keluarga polisi ya, yang Eki tadi ya. Namun kemudian dibangun seolah-olah ada yang dilindungi. Inilah yang menyulitkan buat kepolisian. Dan tujuannya adalah untuk mengaburkan persoalan ya. Makanya berbagai upaya dilakukan ya. Misalnya termasuk juga saat ini melakukan pembelaan misalnya. Saya berharap kepada orang tua Peggy ya. Jika memang menolak atau mungkin menolak tidak menjadi tidak mau jadi tersangka, saya kira pra peradilan itu yang paling penting. Hukum lawan dengan hukum sehingga ini tidak menimbulkan persepsi yang macam-macam. Ya. Kemudian Yosi ya, kenapa dia tidak dilibatkan menjadi pengacara? Karena dia tidak mendukung skenario ini. Makanya ditinggalkan ya. Harusnya dia pun tetap menjadi pengacara terhadap Pina maupun Eki ya. Saya kira itu menjadi. Baik, makasih. Ke Bapak silakan. Ya. Sebentar saya mau tanya Pak, pra peradilan akan dilakukan? Prapit? Kalau pra peradilan, saya akan kolaborasi dengan pengacara daripada tapi Peggy yang Setiawan. Bapak dengar akan dilakukan? Informasi dari pengacara Peggy lagi disusun katanya. Oke, baik. Karena saya sebagai kuasa dari ayahnya saja, Ya, jadi ya, beda kantor hukum. Baik, silakan Pak. Nah, jadi dalam kasus yang viral ini, artinya bahwa Peggy Setiawan sudah ditangkap sebagai terduga. Apakah itu Peggy Setiawan yang itu atau bukan? Satu itu. Yang kedua, dalam penegakan hukum atau law enforcement berharap agar wajah keadilan harus terang dan tidak boleh samar, apalagi tidak tergambarkan. Jadi saya berharap dalam hal ini kita tidak mencari kawan ataupun siapapun lawan, tapi dalam hal ini klien kami hanya mencari keadilan. Itu saja. Baik, makasih. Terima kasih. Silakan, Mas. Ada yang mau sampaikan? Saya berikan kesempatan atau cukup? Ya, ini mau cari kebenaran saja Pak. Banyak-banyak saksi yang punya rumah juga mau jadi saksi Pak atas kejadian ini Pak. Itu aja Pak. Dan Anda sekarang didukung oleh 70 pengacara, betul, Betul ya? Pak. Baik, oke. Terakhir, jangan terlalu panjang. Silakan, Bung Rasman. Terima kasih. Pertama, saya tadi minta agar JN diperiksa.
oknum pengacara ya, baru pihak film, kemudian ada dugaan Jack garis keras. Ini saya Jack garis keras. Jack garis keras. Ini yang diduga bahagian dari Apa itu saudara Jack? Peggy, geng motor. Oh, oke. Nah, jadi ini yang sering diduga melakukan, maaf sebentar. Jadi saya tidak sebut Anda kan. Nah, kalau ada kan harus diperiksa juga. Tapi kalau sudah baik, alhamdulillah. Nah sekarang itu diperiksa supaya lurus. Lalu kemudian saudara Mel dia bersuara. Nah ini belum pernah memberi keterangan, tapi seolah-olah banyak tahu tentang fakta. Ini juga diperiksa supaya lengkap semuanya. Lalu ada yang menarik tentang Linda. Linda ini orang yang kesurupan, kemudian dapat fakta-fakta dari situ, lalu kemudian kesurupan lagi tuh. Kesurupan lagi di interview, lalu ngomong. Nah ini juga yang menarik dari Linda satu. Ketika dia diperiksa polisi, keluar dari pemeriksaan, dia ditanya wartawan. Terus dia bilang begini, saya tidak sedekat yang digambarkan di film itu. Oke. Artinya tidak sesuai dong dengan film itu. Padahal dia orang yang kerasupan. Padahal dia disebut di dalam pembukaan dan penutup film itu. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa sudah 6 bulan saya tidak komunikasi dengan almarhum Vina. Ya. Ini semua terbantahkan gitu. Lalu siapa yang bermain dalam persoalan ini? Nah kalau dari saya begini. Pertama, beri kesempatan kepada Polri, dalam ini Polda Jabar, untuk melakukan sampai disidangkan. Yang kedua, beri kesempatan dan saya dorong agar pengacara Peggy yang 70 orang untuk melakukan pra-peradilan secepat-cepatnya. Jangan besok sudah P21 dari jaksa, Anda salahkan polisi. Padahal Anda yang lambat. Karena menurut saya, pengalaman saya dengan tim saya, nggak nyampe seminggu selesai itu barang untuk kita lakukan prapit gitu. Jadi saya kira itu. Kemudian bagaimana kolaborasi antar pengacara. Ada pengacara Vina, ada pengacara Peggy. Ya kolaborasi saja Anda untuk mengumpulkan data dan fakta. Supaya terangnya jadi semua statement-statement liar sekarang. Karena satu, tidak prapit. Sehingga orang tidak menunggu. Kalau sudah prapit, apa hasil prapit? Kalau dihentikan, ketahuan. Mengatakan bahwa tidak terbukti, artinya prapitnya diterima. Ya, maka gugur baik. tersangkanya. Baik. Yang kedua, kalau diterima, artinya jalan. Kalau diterima, artinya gugur ya prapitnya itu, maka gugur tersangkanya. Tapi kalau ternyata tidak diterima, artinya lanjut. Dibawa ke proses persidangan. Awasi secara ketat proses persidangan itu. Sehingga proses penegakan hukum untuk Indonesia berjalan dengan baik. Terakhir, sedikit lagi. Ini kan akan berganti pimpinan negara. Presiden, wakil presiden Oktober. 4 bulan lagi. Jangan tinggalkan beban hukum kepada presiden yang akan datang. Saya yakin Pak Jokowi tidak mau itu. Dan Pak Prabowo pun tidak akan mau juga dia membawa beban ini. Sehingga saya percaya Polri akan menyelesaikan dengan baik. Jaksa akan memeriksa juga dengan baik berkas ini. Hakim akan menyidangkan. Sehingga kita akan menjadi negara yang maju dan penegak hukum yang benar. Oh, tentang ada kata-kata bahwa no viral, no justice. Yes. Saya akui, ada itu. Tapi tidak semuanya. Oke. Nah, mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita semua. Dan Terima yang kasih. penting adalah kepastian hukum harus tercapai. Yes. Itu. Baik. Dan pemirsa, atensi hingga opini mengalir deras. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki masih terus terjadi. Isunya terus bergulir selama sewindu lalu. Dan bagaimana ke depannya? Misterinya ini belum terungkap hingga 8 tahun berlalu. Banyak heran dan tanya apa yang terjadi sesungguhnya. Yang terpenting adalah kepastian hukum harus dicapai sehingga tidak ada lagi kasus Vina yang lain. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara selanjutnya. Salam.